Saya akan mulai dari 3, 2, 1. Dari definisi dan pemaparan yang telah dijelaskan oleh tim pemerintah, baik dari pembicara 1 maupun pembicara 2, bahwa karir spesialis merupakan suatu karir yang mempunyai batasan dalam keahlian yang diminati serta dapat menyulitkan seseorang dari segi ekonomi maupun keahlian atau bidang yang diminati. Dalam hal ini kami dari tim oposisi tentu saja menolak atau tidak setuju dengan statement tersebut, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya dalam tim oposisi, di mana pada dasarnya tidak semua orang diharuskan untuk menempuh jenjang karir spesialis yang hanya ada di perkuliahan saja. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan atau yayasan yang menyediakan fasilitas yang dapat diikuti oleh banyak orang tanpa membutuhkan biaya sebanyak orang-orang yang menempuh karir spesialis di perkuliahan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya tempat kursus atau orang-orang yang menyediakan sebuah karir spesialis dengan jumlah biaya yang tidak setinggi orang berkuliah di suatu universitas. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada patokan untuk seseorang menempuh perkuliahan atau sebuah karir spesialis selama tidak melewati batasan yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa contoh di mana banyak perusahaan-perusahaan yang tetap menerima bahkan mempertahankan seseorang di perusahaan mereka karena dilihat dari keahlian atau kemampuan dari orang tersebut. Bahkan banyak perusahaan yang mempertahankan seseorang sampai dengan mereka pensiun. Selain itu, menyinggung dari statement pemerintah yang menyatakan bahwa karir spesialis dapat membatasi lapangan pekerjaan. Menurut kami sangat disayangkan jika dari pihak pemerintah berspekulasi seperti itu. Karena perlu digarisbawahi atau ditekankan bahwa tidak semua bidang memerlukan ahli spesialis. Balik lagi seperti statement yang telah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya dari tim oposisi, bahwa masih banyak pekerjaan yang mengeneralisasi keahlian seseorang. Dan dilihat dari banyaknya lowongan pekerjaan dari ahli spesialis seperti spesialis teknologi atau programmer yang bahkan terbagi dalam beberapa subspesialis, dan hal ini tuh membuktikan bahwa karir ahli spesialis itu membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, bahkan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan jika menyinggung mengenai privilege untuk seseorang yang menempuh karir spesialis, menurut kami tentu saja tidak ada perbedaan atau keterkhususan untuk seseorang yang mengambil ahli spesialis, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk seseorang menempuh sebuah title atau sebuah gelar dari ahli spesialis tentu saja memerlukan banyak pengorbanan dan tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat disayangkan jika tim pemerintah menyatakan bahwa adanya privilege dari orang-orang yang mempunyai gelar dari ahli spesialis. Dan pada musik kali ini dapat disimpulkan bahwa kami dari tim oposisi tidak ada penyesalan dalam adanya glorifikasi dari karir spesialis. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Saya mulai dari 3, 2, 1. Saya selaku tim oposisi tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Dengan ada beberapa argumen dari tim pemerintah yang akan saya bidas, yaitu tim pemerintah mengatakan dengan adanya dorongan dari Nadiem maupun dari narasi glorifikasi spesialis ini tidak dibutuhkan, dan itu salah besar. Tim pemerintah harus bisa membedakan tentang pekerjaan dan karir. Karena dari tim pemerintah tidak menyebutkan perbedaan ataupun perbandingan data dari glorifikasi karir spesialis ini. Dan yang kedua, tim pemerintah mengucapkan tidak adanya penyesalan dari glorifikasi karir spesialis ini. Berarti tanpa disadari, tim pemerintah telah setuju dengan adanya mosi kali ini, dan tim pemerintah selalu
dan di sini tim pemerintah selalu membicarakan tentang dana dalam pembelajaran. Tapi dapat kita lihat bahwa kita sekolah juga saat ini banyak bantuan beasiswa, dan dari swasta maupun negeri banyak bantuan dari beasiswa maupun dari bantuan pemerintah. Dan selanjutnya, tim pemerintah juga selalu mengatakan dengan adanya karir spesialis sendiri akan menyulitkan pekerjaan. Tapi menurut kami, karena untuk menjadi karir spesialis itu sendiri juga pasti ada bidangnya masing-masing pemerintah. Apalagi dunia pekerjaan saat ini sudah memperluas dan bisa dilakukan di mana-mana. Dan selanjutnya, dengan yang saya dengarkan dari tim pemerintah, saya perhatikan tim pemerintah mengatakan kebebasan tanpa adanya data. Semua glorifikasi karir itu pasti memiliki kebebasan tim pemerintah dalam memilih. Jadi kita tidak perlu khawatir maupun risau dalam mencari pekerjaan untuk saat ini. Dan saya setuju dengan argumen yang akan saya sampaikan dengan Dewan Juri yang saya hormati. Dapat kita lihat bahwa kita sudah memasuki generasi 5.0 yang pastinya hanya bisa dilakukan oleh orang profesional atau orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti contoh dengan adanya bencana. Dengan ada bencana, kita bisa menghitungkan ketinggian maupun bencana tersebut dengan termometer dan sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang spesialis saja, dan orang biasa atau orang yang belum ahli dalam bidangnya tidak bisa mengidentifikasi hal tersebut. Jadi menurut kami dalam glorifikasi spesialis ini itu sangatlah penting, bahwa kita pasti memerlukan orang yang sesuai dengan bidangnya. Saya memberikan contoh dengan zaman sekarang kita tidak bisa membedakan mana yang fiksi dan mana yang non fiksi dalam sebuah media. Kita ambil satu contoh dari sebuah media. Jadi harapan besar kami dengan adanya contohnya dengan media spesialis akan membantu kekeliruan yang ada. Dan kenapa di sini saya setuju dengan adanya glorifikasi karir spesialis ini? Karena banyak orang yang melakukan lebih ke generalis atau ke spesialis. Jadi kita bisa memilih mana yang ke generalis, mana yang ke spesialis. Jika kita ngomongin tentang pendidikan tim pemerintah, jika kita ngomongin pendidikan yang harus tinggi, karena pendidikan itu tidak sesuai. Kita bisa melakukan itu di mana-mana. Kita masuk organisasi itu ada sebuah pendidikan. Kita magang itu pun juga termasuk dalam pendidikan. Jadi kesimpulan besar kami dengan adanya pembayaran mahal ataupun dunia pekerjaan yang terbatas itu tidak akan menyusahkan kami untuk selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih.